Mari angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, Engkaulah yang sudah menjaga, merawat, membela, melindungi kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir di dalam doa, pujian, penyembahan yang kami naikkan. Hadirlah terus Tuhan saat kami akan membahas kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba lihat ke hamba Tuhan yang satu ini terlebih dahulu, kasih senyum, gigi kelihatan, haleluya. Lambaikan tangan, katakan shalom. Senang bisa bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GBI Tapga Batam. Hati saya meluap dengan ucapan syukur bisa berada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian. Terakhir saya datang ke tempat ini sebelum pandemi, jadi kelihatannya beberapa orang juga sudah mulai lupa dengan saya. Sedikit perkenalkan, nama saya Pendeta Kris Silitonga, saya dari Jemaat Induk Senayan, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Senang bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian dan saya bisa merasakan bahwa Tuhan baik untuk kita. Tuhan baik untuk gereja ini. Oh, come on, beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Izinkan sebentar saya mau menyapa rekan-rekan saya dari Philippines ya. Dari kemarin saya dikasih tahu bahwa ada rombongan dari gereja dari Filipina. Saya harus kasih tahu Bapak Ibu Saudara, saya masa kecilnya itu di Filipina. I spent my childhood in Philippines. Yes, start pakai bahasa Inggris dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. So I spent my childhood in Philippines for 3 years. I was following my father who took his master's degree in Los Baños University. Okay. Any one of you from Los Baños by the way? Oh, from Los Baños. My heart is full with overjoy. Hallelujah. So welcome to Indonesia, welcome to Batam. And actually I can speak English not because of English course, but I spent 3 years speaking English in Philippines until now. So thank you Philippines for giving me my English until now. Okay. Yang lain boleh tepuk tangan juga dong saudara ya. Haleluya. Ya, jadi gimana caranya supaya bisa bahasa Inggrisnya bagus kayak Pastor Chris? Ya datang ke Filipina, begitu aja ya. Mabuhay ang Pilipinas, haleluya. Masih tahu ya, oke. Welcome. Oke, saya hari ini akan membahas sebuah tema yang saya beri judul Living in Forgiveness. Hidup di dalam pengampunan. Katakan hidup dalam pengampunan, 2, 3. Saya percaya saudara-saudara sekalian, Tuhan sedang membuka kepada kita sebuah jendela di mana kita sekarang sedang diminta untuk mengabarkan Injil. Katakan mengabarkan Injil. Para hamba-hamba Tuhan dari dalam dan luar negeri banyak yang berbicara bahwa kita memiliki suatu waktu sampai 2033, artinya 9 tahun dari sekarang untuk kita mengabarkan Injil. Katakan amin. Ini yang akan didengungkan nanti minggu depan dalam acara Everyone di Jakarta, saudara-saudara. Kita sedang dipanggil untuk menyatakan Yesus kemanapun kita pergi. Katakan amin. Entah itu di keluarga, entah itu di gereja, entah itu di dunia pekerjaan, di kampus dan sekolah. Kabarkan Injil, katakan kabarkan Injil. Saya percaya Tuhan memberkati kita supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita bisa mengabarkan berita keselamatan kepada orang lain. Tetapi satu hal yang Yesus lakukan kepada kita, Dia mengasihi kita, Dia mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Katakan amin. Pertanyaannya, sudahkah kita hidup di dalam pengampunan itu? Sudahkah kita mengampuni orang lain sebagaimana Yesus telah mengampuni kita? Itu yang mau saya bahas pada pagi hari ini. Saya berdoa Roh Kudus berbicara kepada kita semua dan Anda semua buka hati, buka pikiran untuk mendengarkan suara Tuhan dan jangan mengeraskan hati. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya melakukan research dan saya menemukan di website dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, data tahun lalu, tahun 2023, ditemukan data seperti ini. 6,1 penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas
itu mengalami gangguan mental. Ya, mungkin mereka stres, mungkin mereka depresi, yang seharusnya gembira tapi sedih, yang seharusnya sedih tapi jadi gembira. Jadi bukan jadi orang gila gitu Bapak Ibu Saudara, enggak ya, tapi mengalami yang namanya gangguan mental. 6%. Saya sampai bingung, 15 tahun ke atas. Ini kan hidupnya di atas muka bumi belum lama gitu ya, 15 tahun. Masalah apa gitu loh, bisa sampai gangguan mental. Kalau mungkin dia sudah 40, 50, 70 sudah banyak persoalan, ya bisa jadilah stres. Tapi 15 tahun ke atas stresnya apa? Ya kan? Saya jadi bingung. Lalu saya cek lagi. Dan ternyata di salah satu situs kesehatan, yaitu Klik Dokter tahun 2023 ditulis begini. Salah satu penyebab utama gangguan mental adalah trauma akibat peristiwa masa lalu. Saudara-saudara, ternyata yang membuat paling banyak gangguan mental bukanlah kecelakaan secara fisik. Kita bisa saja lagi naik motor lalu ada orang datang, bak, kaki kita luka. Kita jalannya menjadi agak sedikit pincang. Lalu kita mengalami luka-luka itu. Nah, itu tentu bisa diobati secara fisik. Tetapi yang ternyata membuat gangguan mental bukanlah yang fisik, tetapi sesuatu yang psikis yang di dalam hati ini, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang kadang-kadang terlihat maupun tidak terlihat. Coba di sini kalau orang lagi sakit hati, kan nggak mungkin datang, dok, tolong dok saya lagi sakit hati. Oke, kita operasi, keluarkan jantung, keluarkan livernya gitu, pasang betadin, masukin lagi ke dalam. Kan nggak kayak begitu. Dan ini penyakit, bukan penyakit ya, suatu kondisi yang sadar atau tidak sadar mempengaruhi cara kita hidup di atas muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya hidup kita secara umum, tapi perkara hati kita Allah juga peduli. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan memperhatikan hati kita. Kenapa? Karena keunikan manusia, kita ini punya kehendak dan kita ini punya hati. Kita ini punya kehendak, kita ini punya hati. Alkitab katakan dalam Amsal 4 ayat 23, Book of Proverbs. Ya, dalam Amsal 4 ayat 23. Dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ternyata kita harus jaga hati kita. Saya paling suka kalau lebaran, saudara-saudara kita yang muslim suka nyanyi lagu ini nih, di toko-toko, di mall, di pasar-pasar. Jagalah hati, jangan kau nodai. Ya agak berbeda kata-katanya, tapi sebenarnya intinya sama. Kita harus menjaga hati kita. Katakan amin. Sembari ngomong di sebelahnya, jaga hatimu. Nah, sudah ngomong balik sama dia, jangan ngomong doang, kau juga. Haleluya. Paling gampang memangnya nasihatin orang di sebelah. Tahu kenapa kita harus jaga hati? Karena gini saudara, kalau hatimu terang, maka yang terpancar terang. Kalau hatimu sukacita, maka tindakanmu, suaramu, kata-katamu juga sukacita. Katakan amin. Tapi kalau hatimu gelap, maka yang terkeluar juga itu adalah gelap. Kalau hatimu penuh dengan kepahitan, bitterness, maka itu juga yang akan keluar dari hatimu. Sementara kita tidak dipanggil menjadi anak-anak gelap, kita dipanggil menjadi anak terang. Katakan amin. Kita harus menjadi bangkit dan jadi teranglah. Katakan amin. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa menceritakan tentang Kristus yang terang itu kalau ternyata dalam hati kita ini gelap? Bagaimana kita bisa menyatakan Kristus kepada semua orang, spread the gospel to everyone, tapi sementara di dalam kita ini sendiri itu enggak terang, Bapak Ibu Saudara. Makanya hari ini yuk kita mau jujur sama diri kita sendiri. Kalau firman ini hari ini mungkin menegurmu, bukan karena Tuhan jahat padamu, tetapi karena justru Tuhan sayang kepadamu. Tuhan bukan hanya memperhatikan kesehatanmu, karirmu, sekolahmu, bukan hanya memperhatikan keluargamu, tapi juga Tuhan mau perhatikan hatimu. Buka hatimu ini untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan. Dan perkara hati ini demikian penting bagi Tuhan. Sampai ketika murid-murid Tuhan Yesus waktu datang ke Tuhan Yesus. Rabbi, teacher, Lord, teach us to pray, ajarkan kami untuk berdoa. Lalu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dan di bagian tengah dari doa Bapa kami itu Yesus berkata begini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya nggak tahu kapan Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa doa Bapa kami terakhir kali, saya nggak tahu. Dan setiap orang mungkin
punya kata-kata favorit dari doa Bapa kami. Ada yang suka dengan kata Bapa kami. Ada yang suka dengan kata-kata datanglah kerajaanmu. Ada yang suka dengan kata-kata beri kami makanan kami secukupnya hari ini. Ada yang suka mungkin dengan bagian akhirnya karena engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tapi bagi saya bagian yang paling penting di dalam doa Bapa kami adalah yang perkataan ini. Forgive us of our sin, of our trespasser, just like we forgive those who has trespassed us. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami sebagaimana kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Saudara, kita semua pasti datang sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Tapi ternyata kita juga harus melakukan bagian kita. Apa? Kita juga ampuni orang yang bersalah sama kita. Ternyata ini dua arah Bapak Ibu Saudara, bukan hanya yang vertikal ini saja yang perlu kita doakan. Tapi tindakan kita yang horizontal juga perlu kita lakukan. Kenapa? Karena ini perkara hati. Ini perkara hati. Supaya hati kita ini jadi terang. Supaya hati kita ini jadi bersih. Ternyata kita juga perlu melakukan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti kita di masa lalu kita. Yang mengerti, yang setuju katakan amin. Hari ini saya mau membahas mengenai 4 dampak bahwa memberi pengampunan. Kenapa kita harus melepaskan pengampunan? Kenapa kita harus memberi pengampunan? Ada 4 dampak dan 4 dampak ini bisa menjadi positif atau negatif tergantung respon kita sendiri. Baik saudara-saudara, mari kita mulai dengan yang pertama. Dampak dari memberi pengampunan. Yang pertama, orang percaya, orang Kristen yang memberi pengampunan hidup dalam terang. Sekali lagi, orang percaya, believers yang memberi pengampunan itu hidup di dalam terang. Katakan hidup dalam terang. Firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan begini. Siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap tinggal di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Namun siapa yang membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Yang percaya firman Tuhan mengajar dan memberikan kehidupan, katakan amin. Saudara-saudara, Alkitab jelas katakan di sini, kalau kita membenci saudara kita, maka sebenarnya kita hidup dalam kegelapan. Saudara-saudara, tolong artikan kalimat saudara di sini bukan hanya saudara dalam keluarga, begitu ya. Pastor, saya mah sayang sama anggota keluarga saya, tapi tetangga saya, nah itu yang saya benci, sama aja artinya itu, ya. Kan brothers and sister, bestie begitu ya. Artikan aja begitu ya. Jadi ketika dikatakan gini, saya benci sama seseorang. Walaupun saya anak Tuhan, sebenarnya kita tidak dalam terang, tapi kita dalam gelap. Kebencian kita, kemarahan kita, membuat kita nggak sadar kita ada di dalam gelap. Saudara-saudara, orang yang hidupnya dikuasai kebencian, tidak lagi dikuasai oleh kasih Tuhan, dan tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Ia dengan membabi buta akan bertindak tanpa berpikir panjang. Dia bertindak karena dikuasai nafsu amarah dan kebencian. Matanya dibutakan dan di otaknya, di pikirannya adalah bagaimana saya balas dendam. Bagaimana saya balas dendam. Bagaimana saya balas dendam. Itu yang orang yang tidak mau mengampuni orang lain. Saudara-saudara, mungkin Anda berpikir saya enggak seperti itu, Pastor. I'm not like that. No, I don't have any problems. Ya, enggak. Tapi harus kita lihat, ayo kita lihat. Seringkali hidup kita itu jadi susah karena ternyata kita punya sesuatu yang gak enak di hati kita. Ya, contoh, orang ketika disakiti melalui perkataan atau perbuatan, responnya itu kemungkinannya 2. Yang pertama dia menarik diri. Dia menarik diri. Ya, mungkin dia dibilang begini, oh kamu orang jelek, keluargamu tidak ada yang berpendidikan. Mamamu lulus SD, bapakmu lolos SD. Nah, begitulah ya. Oh, kamu tidak ganteng, kamu tidak cantik. Lalu tanpa sadar, saudara aminkan semua itu. Iya ya, keluarga saya tidak berpendidikan, saya tidak ganteng, tidak cantik. Oh ya sudah, Anda aminkan, Anda mengundurkan diri. Lalu di gereja diajak, yuk melayani.
Oh yang lain aja, saya tidak bisa. Di sekolah, yuk kita aktif kegiatan mahasiswa, yang lain aja. Yang lain banyak yang lebih jago, banyak yang lebih cantik, banyak yang lebih ganteng. Kesannya rendah hati. Tetapi sebenarnya sadar tidak sadar karena sudah pernah mengaminkan perkataan yang gak enak di masa lalu, Anda menarik diri. Anda berpikir Anda ada di dalam terang, tapi Anda semakin mundur, sehingga Anda dalam kegelapan. Dan Anda bingung, kenapa ya? Kok saya makin mundur, yang lain pada maju, teman-teman saya maju, sayanya mundur. Lah Anda sendiri mundur tanpa Anda sadar bahwa Anda sedang mundur. Lihat, karena tanpa Anda sadar, siapalah saya, siapa yang lain. No, coba lihat siapa tahu di masa lalumu ada yang pernah menyakitimu. Yang membuat Anda, kayaknya memang saya seperti itu. Ya sudah, saya mundur aja. Jadi jemaat aja tenang-tenang, udahlah gak usah ikut FC, gak usah ikut apa-apa. Cuma hanya hari Minggu saja. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Anda akan makin lama akan ada di dalam gelap. Tapi ada respon yang kedua. Dia disakiti. Dibilang jelek, dibilang gak berpendidikan, dibilang wah semua yang gak enak. Respon keduanya apa? Marah. Oh, saya dibilang saya tidak lulusan berpendidikan tinggi, keluarga saya tenang saja. Saya akan kuliah tinggi-tinggi. Saya akan S1, S2, S3, S mambo, S teler, seteler-telernya. Ya kan? Saya akan bikin perusahaan besar. Dan anakmu akan menjadi pegawai saya. Dan akan saya tekan anakmu. Wah, jadi deh dia bikin perusahaan. Perusahaannya besar. Tapi yang kerja di perusahaan itu gak ada yang bahagia. Tahu kenapa? Karena Anda mendirikan perusahaan itu bukan untuk berdampak tetapi untuk balas dendam. Mungkin ada yang bilang begini, wah kamu tidak ganteng. Gak mungkin bisa dapat jodoh, perempuan mana mau sama kamu. Mukanya jelek begitu. Wah, yang pria-pria, tunggu. Nanti saya sukses, jadi bos, saya bisa dapatkan semua perempuan untuk menjadi istri saya. Kalau perlu Miss Indonesia jadi istri saya. Ini bukan kisah beneran ya, ini cuma contoh saja. Bener deh dapat gitu. Putri Indonesia, putri Batam, putri Kepri gitu ya kan. Dapat. Tapi pernikahannya jadi gak bahagia. Karena dia menikahi istrinya hanya untuk balas dendam. Bukan karena mengasihi. Cuma dijadikan trofi. Istrinya tidak bahagia, anaknya tidak bahagia. Kenapa? Keluarga itu dibangun dengan dasar yang salah. Bukan dasar kasih, tetapi dasar balas dendam. Sama aja yang perempuan. Aduh kamu tidak cantik, aduh berat jodoh deh. Nanti susah dapat cowok mana sama kamu. Mungkin yang perempuan bilang, tunggu. Saya akan kerja keras luar biasa. Setiap hari skincare ala Korea. Ya. Nanti saya dapat suami saya. Ganteng kayak siapa ya? Jungkook BTS. Begitu ya. I wanna dance the music. Ampun dah. Pastor Chris tahu lah namanya juga pendeta ngafalin semua gitu ya. Tapi Anda bisa lihat gak akibatnya apa? Keluarga itu gak bahagia. Kenapa? Karena yang dibangun atas dasar pengen balas dendam. Nah dengarkan baik-baik, jangan salah menangkap saya. Anda jangan bilang begini, berarti semua yang sukses, yang bahagia, yang berhasil itu karena balas dendam ya. Enggak kayak begitu. Saya berdoa supaya Anda sukses di dalam pekerjaan dan hal apapun yang Anda lakukan. Yang setuju beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Sekolah setinggi-tingginya, bangun keluarga yang baik, bikin perusahaan, nikmati semua berkat Tuhan. Tapi bangunlah itu karena dasar kasih. Bukan karena dendam, bukan karena engkau sebel sama orang lain. Bangun atas dasar kasih, katakan amin. Yang muda-muda, yang masih kuliah, yang masih kerja, bangun karirmu. Sekolah baik-baik, dapat gaji yang tinggi. Kenapa? Supaya engkau bisa traktir orang tuamu. Minimal sekali seminggu, kalau bisa tiap hari lebih bagus. Karena dulu papa mamamu, amang dan inangmu. Ini GB ya, Gereja Batak Indonesia, banyak di sini, oke. Amang dan inangmu. Mungkin mereka dulu hanya makannya mie dan nasi. Sekarang kau bilang, bapak mama kalau mau makan BPK setiap hari silahkan. Nah mamanya begitu. By the way ini bukan kode, gak usah dibeliin BPK, cuma cerita aja. Ketawanya sampai begitu. Ya, engkau bangun perusahaan, kenapa? Karena engkau mau mendapatkan hasil yang banyak. Aduh, saya mau dapat hasil yang banyak, kenapa? Saya pengen membangun gereja. Saya dulu ini adalah orang yang gak selamat, tapi saya datang ke gereja, saya diselamatkan sama Yesus.
Sekarang saya apa yang dibutuhkan gereja, apa yang dibutuhkan Tuhan, saya mau sumbang. Saya mau memberi ke sana, membalas kebaikan Tuhan. Itu yang namanya membangun hidup atas dasar kasih. Katakan amin. Hari ini mari kita cek motivasimu. Mari kita cek motivasi kita. Anda membangun keluarga karena masa lalu trauma Anda pernah dihina, atau Anda sekarang mau membangunnya atas dasar kasih. Sebab kalau Anda membangun hidup Anda hanya berdasarkan kebencian, trauma masa lalu, maka yang terpancar orang lihat, dia itu ternyata kelihatannya aja Kristen, tapi yang keluar dari dalamnya ternyata bukan Kristus. Tapi kalau kita bangun itu semua dari dasar kasih, dari dasar dengan motivasi yang benar, terpancarlah terang kehidupan dari apa yang kita lakukan. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Ya, nomor 1, percaya, orang yang memberi pengampunan hidup dalam terang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang percaya, Christians, yang memberi pengampunan akan lebih dekat dan mengasihi Allah. Akan lebih dekat dan mengasihi Allah. Katakan amin. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta, liars. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Wow, ternyata kita nggak bisa sebagai orang Kristen bilang gini, I love you Lord, and I lift my voice. Oh, aku cinta padamu Tuhan, aku angkat suara. Begitu keluar dari gedung gereja, ini apa sih orang-orang nih? Ya kan? Nggak bisa. Ekspresi bahwa Anda mencintai Tuhan, Anda mengasihi orang-orang yang Tuhan ciptakan. Katakan amin. Ya kan? Karena tidak mungkin Anda berkata saya mengasihi, saya benci sama orang, tapi Anda tetap sayang sama Tuhan. No, you're making fool of yourself. Itu menipu diri sendiri. Dengarkan baik-baik, bisa nggak orang itu mengasihi sesama, tetapi tidak cinta sama Tuhan? Bisa, orang ateis ya kayak begitu. Ya, sayang sama sesama tapi nggak sayang sama Tuhan. Tapi kalau Anda berkata Anda adalah orang Kristen, Anda anak Tuhan, artinya Anda cinta sama Tuhan, maka bukti langsungnya Anda mengasihi sesama saudara. Amin. Anda mengasihi dia sekalipun mungkin dia pernah membuli kamu, menganiaya kamu dan memusuhi kamu. Katakan amin. Ini yang seringkali kita tidak pahami. Waktu kita tidak mengasihi sesama kita, kita jadi nggak dekat sama Tuhan. Yang dua ini berjalannya barengan Bapak Ibu Saudara. Sama-sama, katakan sama-sama. Lihat harus ada. Kalau Anda memiliki kepahitan dan kebencian dalam hidupmu, engkau susah untuk masuk hadirat Tuhan. Engkau susah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara saya nggak tahu di Batam atau di Filipina gimana situasinya. Tapi ini ngomong kami ajalah di Jakarta. Ya di Jakarta. Suatu kali saya sedang berbicara dengan para pemusik, para pemuji dan penyembah, singers, worship leaders, musicians. Saya tanya, apa sih penghalang nomor 1 tidak bisa merasakan hadirat Tuhan? Apa sih penghalangnya? Saya pikir mereka akan menjawab, kurang baca Alkitab, antara musik dengan chordnya nggak nyambung, wah itu ruweh. Saya pikir itu jawabannya, ternyata tidak. Mereka bilang begini, kalau di dalam satu tim pastor, ada aja 2 orang yang sedang bertengkar, itu nggak enak pelayanan. Udah nggak enak. Waduh, saya tanya sama para diaken dan diakones ya di tempat yang lain, apa sih yang menghalangi pelayanan tuh jadi nggak enak? Apakah kurang doa atau mungkin pengkhotbahnya kurang bagus? Jawabannya sama. Kalau sudah ada yang bertengkar lalu tidak diselesaikan, apalagi nggak mau saling mengampunin, udah nggak enak. Lihat. Dan Bapak Ibu Saudara juga sama. Anda sebagai jemaat kalau engkau lagi bertengkar di luar sana, lalu datang ke jemaat, datang ke gereja, Anda juga susah merasakan hadirat Tuhan. Ada juga Anda bilang kayaknya worship leadernya kurang diurapi. Wih kurang diurapi. Saya jadi tadi loncat-loncat di situ. Ya kan, ini kayaknya pemain musiknya perlu sekolah lagi. Lalu Anda datang kayaknya gereja ini kurang urapan, saya pindah gereja lain. Sampai sana sama lagi. Lalu mulai lagi. Mengkritik pendeta, khotbahnya nggak nyambung, khotbahnya nggak bagus. Akhirnya Anda berubah jadi haters. Anda tahu haters pokoknya musuhin gereja.
Ini online atau enggak? Kalau ada yang online, Pastor Chris mau ngomong ya, stop jadi haters. Ampuni siapapun yang menyakiti masa lalumu. Itu aja. Ya, mau beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Makanya Tuhan katakan di Matius 5 gini, kalau engkau lagi beribadah lalu diingatkan sama Roh Kudus, kau punya masalah dengan saudaramu, hentikan dulu ibadahmu itu, urusi dulu dengan masalahmu itu dengan saudaramu itu, baru kau balik lagi supaya dengan demikian persembahanmu diterima sama Tuhan. Ibadahmu diterima sama Tuhan, doamu tidak terhalangi, katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kalau enggak kita enggak akan bisa menikmati hadirat Tuhan. Worship leadernya lagi nyanyi lagu seperti Bapa sayang anaknya. Yang kanan dan yang kiri semuanya merasakan hadirat Tuhan. Anda baru berantem sama bapakmu di rumah. Lagi berantem dengan amangmu di rumah. Iya kan, lagi berantem sama apa di rumah. Begitu kan. Waktu nyanyi seperti Bapa sayang anaknya, Anda gini. Itu cuma Tuhan, Bapak saya di rumah ini. Lihat kan, yang lain udah pada angkat tangan. Anda masih enggak. Anda mungkin lagi bertengkar dengan keluargamu di rumah. Sampai omongannya kayak begini. Lu anak gua enggak sih? Kayaknya bukan anak gua deh, yang ngomong orang tuamu. Sementara kau berantem lagi, gue sebenarnya anak papa enggak sih? Gue anak mama enggak sih? Enggak pernah diperhatiin begini. Ya enggak tahu lu anak siapa, yang enggak tahu tuh orang tua siapa. Begitu datang ke gereja, WL-nya lagi nyanyi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Anda lagi sedih. Lagi pahit gara-gara tadi diomongin lu anak siapa. Lagu Anda jadi berubah. Dia anak raja, dia anak raja. Aku ini anak siapa. Nah, berubah lagunya. Ngerti maksud saya? Jadi bukan masalah WL dan yang lain-lain. Ayo evaluasi. Jangan-jangan di sini ada kepahitan, ada gelap. Sehingga Anda tidak bisa masuk dalam terang Allah. Tapi saya percaya kalau Anda mau membuka diri pada hari ini, izinkan Roh Kudus membersihkan hati Anda. Biar semua kegelapan dan kepahitan diangkat oleh Tuhan dari hati Anda. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Ya. Yang ketiga, orang percaya yang memberi pengampunan diteguhkan, dikonfirm statusnya sebagai pengikut Kristus. Waktu kita melepaskan pengampunan, status kita sebagai orang Kristen diteguhkan. Katakan amin. Matius 5 ayat 44 sampai 45. Tuhan Yesus bicara begini. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Kita tidak bisa mengatakan seseorang itu orang Kristen sejati atau orang Kristen bohongan berdasarkan berkat atau situasi yang sedang dia hadapi. Sekali lagi, kita tidak bisa mengatakan dia anak Tuhan atau dia anak hantu berdasarkan apa yang sedang dia hadapi. Yesus mengajarkan bahwa di bawah kolong langit ini, orang Kristen dan non-Kristen, orang benar maupun tidak orang benar, dua-duanya mengalami matahari dan hujan. Matahari terik itu menghasilkan kering. Dan kering di Alkitab itu seringkali menggambarkan situasi kering dalam hidup. Ya lagi dry gitu ya, lagi ada kesusahan. Hujan, karena orang Israel itu agraris, hujan itu selalu berkat. Ya, sehingga basah kelimpahan. Orang Indonesia juga suka ngomong gitu ya, basah gitu ya, artinya lagi ada berkat. Nah kita nggak bisa bilang gini, aduh dia lagi dapat matahari nih, terik. Pasti dia lagi dikutuk Tuhan, dia bukan orang Kristen. Nggak bisa ngomong begitu. Atau kita bilang, wah dia lagi ada hujan banget nih, lagi basah hidupnya. Ini yang dikenan Tuhan, ini yang orang Kristen. Nggak bisa begitu. Karena di bawah kolong langit ini, di bumi ini semua orang Kristen non-Kristen, pengikut Tuhan atau pengikut hantu, sama-sama dapat terik, sama-sama dapat hujan. Yang mengerti katakan amin. Lalu di mana bedanya antara orang Kristen dan bukan orang Kristen? Ini pembedanya, yaitu kita anak-anak Tuhan. Waktu kita dimusuhi, kita tetap memutuskan mengasihi musuh-musuh kita. Waktu kita dianiaya, kita berdoa untuk para penganiaya kita. Oh, come on, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Dengarkan baik-baik prinsip ini. Forgiveness is never about the person who hurts you, but it's about you.
Pengampunan tidak pernah berbicara mengenai orang yang menyakitimu, tetapi berbicara tentang engkau. Katakan amin. Seringkali kita punya konsep yang salah. Kita pikir saya mengampuni supaya orang itu bertobat. No, orang itu bertobat, berubah itu urusan dia dengan Roh Kudus. Tapi Tuhan peduli dan sayang sama kita, saudara. Katakan amin. Tuhan gak mau kita hidup dengan hati yang penuh kepahitan dan kegelapan. No. Jadi ampuni orang yang pernah bersalah kepadamu. Sekalipun orang itu masih ada atau sudah tidak ada, lepaskan pengampunan kepada dia. Katakan amin. Karena seringkali orang yang menyakiti kita, mereka nggak sadar bahwa mereka telah menyakiti kita. Ketika orang menyakiti kita, dia merasa bahkan kita layak disakiti. Dengarkan itu. Suatu kali ada seorang anak muda di Jakarta, sehabis ibadah, dia datang ke saya. Pastor Chris, ya ada apa? Kan 2 minggu lalu habis retreat, Pak Chris mengajarkan ampuni orang tuamu. Ya kan, pulang ke rumah ampuni. Ya, saya lakukan Pastor. Saya datang ke rumah saya temui ayah saya. Kebetulan suku Batak begitu ya. Dia datang, Amang, Bapak. Ya kenapa? Saya mau ngampunin Papa, mau ngampunin Amang. Loh kenapa? Papa tuh suka ngomong yang kasar sama saya. Tangan tuh suka main pukul aja, saya tersakiti. Tapi saya sudah belajar dari Pastor Chris, saya harus mengampuni. Tahu jawabannya si bapak itu apa? Dia bilang begini, hah mengampuni? Saya gak salah. Enak aja, saya gak salah. Kamu memang harus diomongin keras kayak begitu. Supaya jangan jadi cengeng. Nah nih terima sekali lagi, pak. Anak itu datang karena saya ngampunin bapak saya, tapi bapak saya nggak sadar, nggak bertobat. Saya katakan kepada anak itu dan seperti saya katakan kepadamu hari ini. Forgiveness never about the other person, it's about you. Tahu kenapa? Karena bapaknya bilang, emang kau harus digituin. Itu yang menyakiti saudara, biasanya nggak sadar, dia itu menyakiti saudara. Dia pandang kita itu layak diginiin. Nah kalau kayak gitu gimana? Ya sudah kalau dia bilangnya kayak begitu nggak jadi masalah, urusan dia dengan Roh Kudus. Tapi bagian saya tidak mau menjalankan kehidupan saya dengan kepahitan, kebencian dan kegelapan. Saya mau berjalan di dalam terangnya Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, forgiveness is never about the other person who hurts you. It's always about you who release forgiveness. Ya. Yang keempat, yang terakhir. Orang percaya yang memberi pengampunan diluputkan dari maut, dari neraka. Ya, wah ini yang paling dalam ini. Ya, orang percaya Kristen yang memberikan pengampunan diluputkan dari maut, dari neraka. Dan mohon maaf kalau poin ini yang ternyata paling keras dari semua. Tapi karena Tuhan Yesus dan saya juga sayang sama Bapak Ibu Saudara. Kembali ke dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Dikatakan begini, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Siapa tidak mengasihi, ia tinggal di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu, tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara-saudara, hati-hati ya. Kalau kita mengklaim diri kita ini pengikut Tuhan, kita ini Christians, kita ini anak Tuhan. Tapi engkau membenci saudaramu dan engkau tidak melepaskan pengampunan. Engkau berpikir kakimu itu sedang menuju ke sorga. Tapi karena engkau membenci dan tidak mengampuni, engkau dalam kegelapan. Ternyata kakimu sedang mengarahkan engkau menuju neraka. Hati-hati, hati-hati. Nah tolong pahami dengan benar, jangan Anda punya pemahaman kayak gini. Kalau gitu pastor saya ini aja dong, saya mengasihi saudara saya, otomatis saya ke sorga. No, bukan itu. Keselamatan adalah sepenuhnya kasih karunia Tuhan yang kita terima dengan iman. Katakan amin. Kita ke sorga bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Tuhan yang baik sama kita. Katakan amin. Tetapi kita akan menipu diri kita sendiri. Waktu saya katakan saya mengasihi Tuhan tapi saya membenci. Saya tidak melangkahkan kaki saya ke sorga tapi sedang ke neraka. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian dengan tipu daya muslihat iblis. Jangan seperti itu. Ayo ampuni, kalau tidak engkau akan semakin buta dan dalam gelap. Tapi hari ini terang Tuhan datang kepadamu, katakan amin. Ampuni.
Saudara-saudara, hidup di atas bumi ini udah susah. Gak usah bawa neraka lagi ke dalam hidupmu. Tahu kenapa? Karena saat engkau berantem dengan saudaramu, dengan temanmu dan tidak mengampuni, engkau belum nyampe neraka, nerakanya kau bawa ke atas muka bumi. Hidup dengan bertengkar dengan semua orang, satu orang aja udah kebanyakan Bapak Ibu Saudara. Hidup bertengkar dengan orang itu bawa suasana neraka. Gak enak. Anda masuk ke sebuah mall, ketemu sama orang yang Anda benci. Yang tadinya mau makan di situ, gak jadi pulang deh. Anda lagi mau beli baju, Anda ketemu sama orang yang gak enak, ya gak jadi. Dianya beli baju, Anda pulang gak jadi beli baju. Kan gak enak. Lihat, hidup jadi gak enak. Di kantor diem-dieman, ngeliatin dia udah pergi belum, udah pergi belum, udah pergi belum, udah pergi belum. Kan gak enak. Hidup tuh di atas muka bumi udah susah, udah gak usah bawa neraka dalam hidup. Katakan amin. Tapi kalau engkau memilih untuk engkau mengasihi sesama dan melepaskan pengampunan, engkau belum tiba di sorga, tapi suasana sorga sudah engkau turunkan ke atas muka bumi. Lebih enak kalau seandainya mengampuni, mengasihi, jalan tuh lebih enak. Jalan, gak ada beban. Ya kan, pok, aku mengasihimu brothers, gak jadi masalah. Ya kan, nih, kamu jelek, gak apa-apa jelek tapi udah menikah dapat istri cantik. Aku mengasihimu saudara. Enak, gak ada beban. Suasana sorga yang terpancar terang. Dan orang kan bilang, si Kris kenapa kayak begitu ya? Orang-orang bilang, anak Tuhan banget. Dan orang akan memegang jubahmu dan berkata, aku mau mengikut engkau karena aku melihat Tuhan beserta dengan engkau. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Saya, ini poin yang nomor 4 ini ada kisah lucunya saudara, ada kesaksian. Jadi suatu kali di hari Jumat sebelum pandemi, saya sedang di airport di Jakarta, Internasional Soekarno-Hatta. Saya lagi ngantri, tiba-tiba handphone saya berbunyi. Pliling, pliling. Ya. Ternyata yang telepon adalah seorang full-timers, tapi yang senior. Ya, full-timer senior di gereja. Dia telepon. Pastor Chris. Ya ada apa? Aduh ini ada 2 perempuan full-timer lagi bertengkar di kantor. Hah? Lagi bertengkar, udah sampai ngangkat-ngangkat suara, nuding-nuding. Untung dipisah, kalau enggak udah tarik-tarikan rambut. Ya kan? Waduh, saya bilang. Pastor di mana Pastor? Saya bilang saya lagi antri pesawat terbang nih, entar lagi udah mau masuk. Udah mau terbang pelayanan, entar lagi handphone harus dimatiin. Lalu si staf itu bilang, gimana nih saya mendamaikannya? Kan bagian pastoral, bagiannya Pastor Chris. Waduh gimana ya, saya bilang gini deh, gini aja. Kamu ajak 2 perempuan itu masuk ruangan saya, kantor saya, masuk ruangan kantor saya. Lalu kamu berdoa, tanya sama Roh Kudus gimana caranya mendamaikan 2 perempuan ini dan tanya sama Tuhan ayatnya apa. Setelah itu kamu lanjutkan saja ya. Waduh ya saya gak bisa nih karena sebentar lagi, nah tuh pramugarinya udah bilang matiin handphone, pesawat udah mau terbang. Oh iya, ya sudah kan. Terus yang kedua, saya full pelayanan, Jumat, Sabtu, Minggu saya perlu konsentrasi. Jadi jangan urusin yang beginian, tolong saya dibantu juga. Siap Pastor Chris, sampai hari Senin ya, sampai hari Senin. Ya udah saya tutup, saya terbang, lalu Senin balik ke Jakarta. Senin balik ke Jakarta saya tanya sama full timer yang senior itu, gimana? Yang 2 orang perempuan itu yang kemarin berantem sudah baikan belum? Oh sudah Pastor, lihat tuh berdua tuh udah jadi bestie-bestian sekarang. Ini baru jam 9.30 mereka udah mau janjian makan siang di mana. Keren banget. Bagus foto-foto berdua. Wih, bener juga ya, keren. Saya tanya, kamu bikin kayak apa kemarin hari Jumat itu? Ya seperti nasihatnya Pastor Chris. Ajak masuk ke ruangannya Pastor Chris, pakai aja, suruh duduk perempuan A dan perempuan B. Lalu saya berdoa, Tuhan mau ngomongnya gimana ini? Dapatnya dia teringat ayat ini. Ya kan ayat ini, ya sudah. Dia dapat saya ngerti apa yang saya lakukan. Dia tanya sama yang perempuan A, kamu mau mengampuni gak apa yang diperbuat sama temanmu ini? Si perempuannya bilang, gak mau, saya memang salah sih tapi dia ngomongnya kayak gitu tadi. Saya gak terima, dia ngomongin apa tuh kayak gitu maki-maki. Oke, jadi kamu gak mau mengampuni? Gak mau. Ya sudah, kamu gak usah berdoa, kamu ke neraka aja. Si perempuan B ditanya, kamu mau mengampuni gak temanmu? Dia bilang, iya saya memang salah. Saya juga gak seharusnya ngomong yang kasar seperti itu. Saya mau mengampuni dia karena tadi juga perkataannya juga memang nyakitin saya. Dia nyakitin, saya nyakitin tapi saya salah. Saya mau mengampuni dia. Bagus. Kita berdua, kita berdoa, lepaskan pengampunan. Kamu gak usah berdoa, ke neraka aja. Wah ya kan. Lalu dia bilang, gini ya,
Kalau terus bertengkar seperti ini, udah gak usah jadi full timer aja. Gak usah jadi orang Kristen sekalian. Ke neraka aja kalian langsung. Percuma berdoa kayak begini. Kalian ternyata semua sedang melangkahkan kaki ke neraka. Langsung minta ampun, bertobat, baik-baikan, jadi sahabatan. Saya mendengar kisah ini, saya pikir, ini gak ada nih di dalam teologi pastoral. Ya, materi bahan bagaimana mengkonseling orang yang sedang bertengkar, gak ada ilmu kayak begini nih. Tapi saya bilang mulai saat itu saya mau terapkan gitu aja. Kalau ada yang bertengkar di keluarga, ada yang bertengkar di gereja, dudukin tinggal tanya, mau ke sorga atau ke neraka? Begitu aja. Yang mau ke sorga saling mengampuni, yang mau ke neraka udah gak usah doa, gak usah ke Alkitab, gak usah yang lain-lain, bertobat aja. Tuhan Yesus sudah mau datang, katakan amin. Mau sampai berapa lama kita bertengkar terus? Sampai berapa lama kita gak bicara sama teman kita dengan keluarga kita? Sampai berapa lama kita blokir orang-orang yang menyakiti kita? Come on guys, come on church, wake up, hidup di dalam kasih Tuhan. Supaya kita semua ke sorga. Haleluya. Lepaskan pengampunan. Saya katakan tidak mudah, tapi bukan artinya mustahil. Kalau Anda mau serahkan hati Anda dipulihkan oleh Roh Kudus, lakukan sekarang. Katakan amin. Saya tutup dengan satu ayat ini, para imam musik boleh persiapkan diri. Di dalam Kolose 3 ayat 24, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Kita sudah diampuni Tuhan, ayo kita mengampuni sesama kita. Kita sudah diselamatkan sama Tuhan, bawa Injil keselamatan itu di dalam terang kasih Tuhan. Yang mau dan yang setuju katakan, amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Yuk bangkit berdiri bersama semua. F. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saudara, mari kita ambil waktu dengan Tuhan sekarang. Pejamkan saja matamu, tidak usah menengok ke kanan dan ke kiri, bahkan tidak usah melihat ke saya. Konsentrasi kepada Tuhan dan konsentrasi kepada suara saya. Saudara-saudara sekalian, adakah engkau pada siang hari ini yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku gak mau ada kepahitan dalam hatiku. Aku tidak mau simpan kebencian dalam hatiku. Aku mau ada di dalam terang-Mu, ya Tuhan. Adakah saudara pada siang hari ini mau berkata kepada Tuhan, Roh Kudus, aku mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Aku tidak mau menjadi ada dalam gelap. Aku mau melepaskan pengampunan, aku mau ada di dalam terang. Aku butuh Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepadaku, untuk aku bisa melakukan hal itu. Saudara-saudara, engkau yang mau melakukan hal ini pada siang hari ini, ayo saudara, saya ajak engkau melakukan tindakan iman. Letakkan tangan kananmu di atas dadamu. Letakkan tangan kananmu di atas dadamu. Sebagai tanda secara iman, engkau meminta Tuhan untuk bekerja atas hatimu.
Engkau meminta Roh Kudus memenuhi hatimu, memampukan engkau melepaskan pengampunan itu. Dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang hadir. Begitu banyak yang meletakkan tangan kanan mereka di atas hati mereka, di atas dada mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa, angkat setiap kegelapan Tuhan. Angkat setiap kepahitan ya Tuhan, yang ada di dalam hati mereka. Biar terang Roh Kudus, biar kasih Tuhan yang memenuhi hati mereka. Jangan biarkan Tuhan kegelapan itu ada, sehingga kaki mereka melangkah ke neraka dan bukan ke sorga. Tapi biar ada Roh Kudus di sana, sehingga kehidupan mereka semuanya menuju ke sorga ya Tuhan. Saudara-saudara, kita juga perlu melakukan bagian kita. Sembari tangan kananmu ada di atas hatimu, engkau katakan di dalam hati. Tidak usah melalui mulut, melalui dalam hati saja. Katakan begini, Tuhan Yesus, aku lepaskan pengampunan, lalu sebut nama orang yang pernah menyakitimu itu. Katakan dalam hatimu, Tuhan Yesus, aku melepaskan pengampunan, lalu sebut nama orang yang telah menyakiti hatimu itu. Roh Kudus akan memampukan engkau untuk melepaskan pengampunan itu, dan engkau tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada siang hari ini Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi kepada kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Sekarang kita semua mari kita buka tangan kita sebagai tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Bapa, kami membuka tangan kami. Kami memberikan hati kami untuk Engkau terus beracara dalam kehidupan kami. Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus penuhi kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami akan menjadi anak terang dan bukan anak kegelapan. Kami akan mengampuni semua musuh-musuh kami dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.